Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-7 April 2022 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas terucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas terucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, di share apabila penting. Dan satu lagi, Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Terima kasih orang baik. Sedekah loh ya, mau nggak mau juga nggak apa-apa. Cuacanya setiap sore sekarang hujan, saudara-saudaraku. Ya Allah ya Rob, posisinya itu Mas Teki wongnya gembeng atau cengeng ya. Berkali-kali kan Mbak Tika, Kak Selfie itu kan dagang di depan, dagang bukaan puasa. Aku tuh kalau ngebayangin orang berdagang terus diguyur hujan gitu, koyok kecabik-cabik gitu loh rasaku. Padahal aku sendiri ya ibarat kata ya podo, kita sama-sama orang, maaf ya istilah kata ya sama lah standar kita. Tapi aku kalau ngeliat orang lagi jualan kehujanan tuh menangis dewe ning omah. Jangan kan ngeliat, ngebayangin aja Tika lagi duduk gitu ya, terus ya Allah hujanan megang payung, itu sedih banget aku. Rasanya kayak piye gitu ya. Aku kalau boleh minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sore ini atau setiap sore berikutnya jangan hujan lah, kasihan yang pada dagang takjil ya teman-teman ya. Oke, besok kita akan bagi takjil sebanyak 120 paket minuman. Besok kita akan bagikan, entah di mana masih belum jelas sih, kita masih belum dapat tempat. Karena Mas Teh pengen cari tempat yang memang betul-betul tidak ada yang dagang gitu loh teman-teman. Kalau misalnya bagi takjilnya ada yang dagang, Mas Tehnya nggak enak. Maksudnya takut yang jualannya kitanya yang tahu diri, kita jadi nggak enak, namanya dia dagang kan. Terus kita ngasih es gratis, dan itu kayaknya agak sedikit bertanya-tanya deh. Jadi Mas Teh masih cari tempatnya dulu besok. Jadi kita alhamdulillah untuk 4 minggu ke depan itu ada paket minuman ya yang akan kita bagikan. Kalau masih ada saudara-saudara mau nambahin, ya semoga kerso, silahkan menambahin ciki atau apa, makanan apa, boleh-boleh banget, silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja ya. Kemarin nggak bikin vlog bukan karena bikin ngomong-ngomong ya teman-teman, tapi kemarin memang Mas Teh ada salah satu hal yang tidak bisa Mas Tulus ceritakan di sini. Jadi Mas Wardi itu kan sekarang lagi kondisinya lagi kursus, lagi belajar sesuatu untuk kerjanya nanti. Jadi dia harus mengurus berkas-berkas, sedangkan Mas Wardi kan sudah tidak punya orang tua. Istilah katanya itu orang tuanya kan saya. Jadi saya yang harus tanda tangan, kemudian saya harus ngurus kakak, harus bolak-balik ke Grogol dan lain sebagainya. Jadi bukan karena ngomong-ngomong. Jadi kemarin tadi ada yang WhatsApp nih barusan, Mas Teh kemarin nggak syuting gara-gara bikin among-among? Ya tidak, sama sekali tidak. Karena kan among-among itu saya serahkan kepada mbak-mbak yang di belakang. Jadi mereka sudah, Tika, Mbak Yanti itu sudah paham kalau untuk among-among. Jadi mereka nggak perlu lagi Mas Teh gini-gini nggak. Kecuali sedekah bumi ada request khusus. Aku selalu aku selalu niatkan, aku selalu sampaikan, Dok nanti kurangnya ini, kurangnya ini. Tapi mereka sedikit banyaknya sudah mulai paham dengan apa kebiasaan-kebiasaan yang sudah Mas Teh. Oh kalau sedekah bumi itu ini, kalau among-among ini. Jadi Mas Teh nggak ada batasan kemarin ya. Mbak Aisyah terima kasih banyak sekali lagi, semoga hajatnya dikabul sama Allah. Amin. Apapun niat baiknya diniatkan untuk siapa, semoga Allah ijabah. Amin. Dan teman-teman, masih diperlukan buat teman-teman yang masih punya rezeki, pengen membantu sedekah bumi, masih sangat-sangat Mas Teh tunggu. Insya Allah di akhir, ini kan bulan kedua ya, minggu pertama, minggu kedua, insya Allah di akhir minggu kedua atau di minggu ketiga nanti,
sebelum menjelang sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita akan gelar yang namanya sedekah bumi. Tetapi masih kurang sedikit lagi. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi, gimana caranya? Mas Teh langsung langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya berapapun boleh, minimal maksimalnya terserah ya. Kalau sebelumnya untuk nasi box sementara waktu Mas Tulus close karena Mas Tulus pengen fokuskan untuk sedekah bumi dulu, karena tanah terakhir hanya dari Sumbawa yang belum sampai, semuanya sudah sampai, hanya tinggal dari Sumbawa saja. Kiriman dari Mas Teguh kalau tidak salah ya, Mas Teguh atau Mas Agung gitu. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali, sudah kirim tanah, sudah bantu sedekah. Untuk yang belum silahkan langsung klik kolom deskripsi ya. Dan Mas Teh hanya bisa bilang terima kasih, semoga ditukar sama Allah lebih melimpah lagi rezekinya, ditukar dengan kesehatan dan juga dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Dan aku terima kasih untuk Mas Wahyu, kalau tidak salah Mas atau Mbak Wahyu, mohon maaf ya, yang kemarin kirim video-video potongan untuk closing dan juga opening. Jadi teman-teman, Mas T itu bikin YouTube itu bisanya cuman nyambungin tok, bikin thumbnail pun ya cuman sekedarnya aja. Tapi memang betul-betul aku bukannya apa-apa, aku bersumpah juga berani, aku nggak bisa ngedit video. Jadi beberapa video yang dikirimkan teman-teman untuk thumbnail, untuk untuk opening, untuk closing, itu semuanya Mas Tulus terima. Jadi kemarin ada yang kirim ya. Terima kasih banyak orang-orang yang sayang sama Mas T, karena Mas T betul-betul nggak bisa ngedit video, disambungin ini jadi nggak. Tapi kalau nyambungin tok, digabungin jadi satu, tapi tanpa efek Mas T bisa. Tapi kalau yang dikasih efek harus ini tuh, aduh, memang betul-betul maaf ya, secara ini aku mengakui kalau aku bodoh, intinya di situ. Terima kasih banyak, pokoknya tanpa terkecuali yang sayang sama Mas T, yang cinta sama Mas T, aku juga cinta sama kalian, aku juga sayang sama kalian. Saya ngapi karena aku tak dongake untuk balasan sing luwih apik maneh saka Gusti Allah. Amin ya Allah. Bahas apa Mas Teh hari ini? Oke, aku dikirimkan salah satu link oleh salah satu subscriber. Kalau ada salah satu channel YouTube, aku sih nggak tahu ya, karena dia kirimnya tuh dari TikTok teman-teman. Video itu tayang di TikTok, kemudian di share ke saya. Saya nggak tahu channel YouTube-nya apa, tapi di video itu beliau ini membahas soal akan banyaknya korban jiwa atau orang meninggal di bulan Ramadan. Jadi video yang tayang ini nggak tahu video kapan, channelnya apa aku tidak tahu. Aku disyukur dikirimin video sama temanku yang Tulus, selaras dengan apa yang kamu sampaikan, katanya bla 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 bla. Nah, aku pengen menanggapi itu sebetulnya. Kalau di video itu agak menyeramkan ya, akan butuh tumbal yang banyak sekali di bulan Ramadan, akan banyak orang yang dibunuh di bulan Ramadan. Dan oke, Mas Teh pengen menanggapi itu. Mas Teh pengen coba men-stitch video itu, atau sedikit banyaknya menggabungkan apa yang mereka sampaikan dengan apa dari segi pandang Mas Teh sendiri. Kenapa Mas Teh bisa menanggapi ini? Karena banyaknya teman-teman yang minta untuk ini. Nah, teman-teman yang pengen Mas Teh bahas apa, video soal apa, terus kemudian bahas soal tragedi apa, silahkan saja teman-teman langsung kirim ke kolom deskripsi ataupun di Mas Tulus juga langsung boleh ya. Oke, di video itu dijelaskan kalau memang katanya di bulan Ramadan itu akan banyak sekali korban jiwa, atau akan banyak sekali dibutuhkan tumbal untuk ya entah karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi aku sedikit banyaknya, oke, teman-teman, walaupun apa yang saya sampaikan soal banyaknya orang yang berkerumun, ternyata betul. Beberapa hari kemudian itu memang ada demo besar sekali di beberapa tempat, demo soal pemilu, demo soal harga minyak, soal kenaikan harga dan lain sebagainya, mohon maaf. Dan berbagai macam jenis demo yang kemarin aku juga disempet share sama Mama Ita. Aku juga kaget, ternyata wow. Dan Nisma juga bilang, duh ternyata bener loh yang lu omongin soal demo dan lain sebagainya, gitu-gitu ya. Nah, kalau toh itu sebetulnya terjadi teman-teman, sebetulnya bukan karena Mas Teh, tapi memang sudah waktunya terjadi ya saudaraku. Jadi bukan karena Mas Teh orang hebat, Mas Teh dukun, Mas Teh kiai, Mas Teh ustadz, bukan seperti itu. Tapi ya memang sudah waktunya terjadi, bukan karena Mas Teh ustadz atau siapapun ya. Aku orang biasa, aku ya ndak pinter ngaji, aku juga ndak pinter agama. Jadi aku menyampaikan sesuai dengan apa yang aku lihat saja. Oke, aku pengen sedikit menanggapi itu karena ada beberapa part yang aku agak sedikit kurang sarujuk sebetulnya, dengan apa beberapa, dan bukan hanya satu video, ada beberapa video ya. Aku nggak bisa sebutkan karena aku nggak tahu channelnya apa. Jujur aku nggak tahu channelnya apa karena nggak ada penjelasan apapun di video itu. Cuman Masnya itu, Mas Tulus, coba cek dan tanggapi. Hampir sama, hampir selaras dengan apa yang Mas sampaikan. Nah, jadi ada intinya adalah akan banyak korban di bulan Ramadan. Intinya itu, akan banyak orang meninggal di bulan Ramadan. Jawaban Mas Teh seperti apa? Intinya itu yang dia tanyakan. Nah, aku pengen menjawab sedikit ya. Sorry teman-teman, aku
melihat memang ada banyak huru-hara, ada banyak kerusuhan, ada banyak orang yang ini lagi. Sepertinya juga apa namanya ini ada balak model baru. Soalnya yang juga bilang roto hati-hati yole, soalnya jadi Mas T itu ada niat pertengahan puasa mau pulang, mau ziarah, kemudian sebelum ziarah itu pulang ke Jakarta lagi. Jadi aku sempat aku juga kadang-kadang suka nanya sama yang aku nanti pertengahan puasa insya Allah pengen ziarah, tapi pengen lebarannya di Jakarta. Soalnya kan Mas Wardi belum booster, yang nanti nggak bisa keluar masuk karena mudiknya dilarang. Terus yang dengan santainya dia bilang, kita yuk kudu ngati-ngati meneh lagi. Nah, dalam tanda kutip berarti ada sesuatu yang akan terjadi lagi, entah soal penyakit atau soal corona model baru dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah melihat alhamdulillah sudah mulai banyak perubahan baik untuk Indonesia soal corona, soal Covid sudah mulai membaik, tetapi Eyang mengatakan yo wes siap-siap wae engko wedine segala macam sing aneh-aneh. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang harus Mas terus klarifikasi. Kemudian tentang kejadian ini, jadi aku juga sempat banyak celotehku sama yang menanyakan dalam hal ini yang emang ini ya emang mau belayah, emang mau B, mau C dan lain sebagainya. Yang juga mengatakan sedikit banyaknya sih alhamdulillah korban yang dimaksud di sini aku juga nggak bilang dari apa-apa, tapi kok lebih dominan nih, aku juga melihat lebih dominan yang akan meninggal di bulan Ramadan ini adalah korban yang maaf bukan karena Covid, bukan karena penyakit, tetapi karena kecelakaan. Lebih dominannya itu karena mereka lebih membutuhkan yang itu sebetulnya. Secara garis besarnya adalah yang membutuhkan tumbal ini dalam tanda kutip, silakan artikan sendiri siapa yang membutuhkan. Aku lihatnya sih mereka membutuhkannya dari jalur yang kecelakaan, bukan dari jalur penyakit. Jadi yang sendiri menyampaikan hati-hati untuk ada model penyakit baru dan lain sebagainya. Besok kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman, biar enak, biar enggak pecah konsentrasi kita. Kita bahas di video lagi. Kemudian secara garis besarnya ya memang yang bilang benturan, banyak korban jatuh tapi karena benturan. Berarti ya mungkin karena kecelakaan atau mereka berselisih paham. Maaf dalam arti saling menghantam atau saling ngek ya. Intinya seperti itu, salah paham antara satu orang dan orang lainnya. Kemudian ada perkumpulan, kemudian banyak yang apa namanya itu apa sih jenenge sing arek-arek nang pinggir-pinggir jalan kira tawuran segala macam, kemudian ada korban jiwa dan lain sebagainya. Mungkin itu sangat-sangat bisa terjadi. Jadi kalau jenengan tanyakan korban yang akan meninggal banyak di bulan Ramadan itu karena penyakit atau karena kejadian, lebih ke banyak dari kejadian. Orang yang banyak dipundut sebagai tumbal atau menjadi korban di bulan Ramadan ini paling banyak ditumputnya karena kejadian. Ya entah kecelakaan, entah karena dia berkelahi dengan sahabatnya atau dengan rekannya atau dengan orang lain. Intinya di situ. Jadi bukan karena penyakit. Jadi ada yang menyimpulkan kalau akan ada virus baru, akan ada penyakit baru, sehingga Pak Gebluk akan nongol lagi, virus akan tinggi lagi. Dan aku juga banyak melihat di beberapa tempat sudah mulai lockdown lagi ya. Cina bahkan sudah mulai lockdown lagi. Nah, orang kemudian menyambungkan isi ramalan orang itu, bukan ramalan tapi isi dari video itu kemudian disambungkan dengan kejadian corona model baru. Tapi aku di sini melihat selama bulan Ramadan ya, mudah-mudahan betul ya teman-teman, banyak orang meninggalnya bukan karena penyakit, tetapi karena memang satu kejadian, entah kecelakaan di jalan, entah maaf korban pembunuhan dan lain sebagainya. Ada sesuatu, banyak hal yang terjadi. Dan ini sebetulnya ketika dikategorikan banyak dalam arti yang sebenarnya menurut aku di sini menjawab tidak terlalu banyak ya. Alhamdulillah, katakan amin saudaraku, amin. Kalau bisa mah jangan ada korban. Nah, ketika dikategorikan banyak berarti kan jumlahnya lebih dari 10 ya teman-teman. Ketika kategorinya banyak, tapi aku melihat kalau dikategorikan ada, yes, aku melihat ada. Tapi kalau dikategorikan banyak, sepertinya sih insya Allah tidak terlalu banyak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan kalau bisa Allah tangguhkan supaya nggak ada korban. Amin ya Allah. Nah, jadi dalam hal ini, betulkah video yang beredar itu Mas Tulus? Jawaban aku ya yes, ada betulnya, ada apa namanya, ada sangkut pautnya, ada nyambungnya. Tetapi kalau jumlahnya banyak sih, dari yang aku rasakan, dari yang aku lihat sepertinya belum. Bukan belum, tapi tidak terlalu banyak. Intinya di situ. Mudah-mudahan ya. Kalau toh ada, seperti halnya Mas T kalau dapat feeling, dapat firasat ya, aku bilangnya gini aja.
Ya Allah, kalau misalnya ada musibah, aku minta dengan kadar terkecil, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai menimbulkan kerugian materi. Jadi aku selalu minta itu. Nah, kalau misalnya dikategorikan kecelakaan Mas Teh di darat, di udara, atau di laut, cenderung di mana? Aku lebih melihat cenderung di darat ya, karena yang membutuhkan ini mereka memang sedang mencari orang yang, maaf istilah kata, orang ya, dan yang dicari tumbal juga bukan orang sembarangan loh, bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang punya keserakahan, punya amarah yang tinggi. Jadi bukan berarti gini, nanti dicari kategorinya seperti apa. Oke, nanti Mas Teh jelaskan kategorinya. Tapi yang pertama tadi karena penyakit atau karena kejadian, lebih ke karena kejadian sih menurut aku. Kemudian yang kedua, apakah ini terjadi di mana? Lebih ke di daratan atau di atas tanah terjadinya, meninggalnya. Dan lalu seperti apa orang yang mungkin diincar atau orang yang dicari? Ya tadi, orang yang punya keserakahan yang tinggi, orang yang punya tingkat emosional di atas rata-rata, orang yang orang yang mengkonsumsi sesuatu yang bukan haknya, orang yang suka memakan sesuatu yang tidak seharusnya dia makan. Ya, itu ciri-ciri orang yang akan menjadi tumbal, yang sedang dipilih sama mereka. Karena teman-teman, mohon maaf ya, orang-orang beriman itu kalau bagi mereka hanya untuk dibelokkan. Setelah mereka dibelokkan, kalau menurut Bang Sajin, aku pernah mendengar, maaf ya istilahnya teman-teman, dagingnya wong sing zina itu, dagingnya orang yang berzina, dagingnya orang yang suka minum alkohol, dagingnya yang suka makan makanan haram, itu katanya rasanya gurih, kata si jin tadi. Jadi aku pernah, orang yang berhubungan badan, orang yang berhubungan badan aja, maaf ya teman-teman, secara garis besar ini edukasi ya, bukan jorok ya. Orang yang maaf habis berhubungan badan, entah itu nikah atau itu tidak resmi sekalipun, menurut kita kan namanya jombe ya. Maaf ya teman-teman, baunya aja amis, nggak enak tau, jorok istilah kata. Tapi bagi mereka itu adalah santapan yang enak, makanan yang enak banget. Jadi orang beriman itu kenapa susah untuk diganggu, karena mereka punya tingkat keimanan yang baik. Kemudian yang pertama adalah mereka bersih. Jadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang rajin, orang-orang yang suka mandi, orang-orang yang ya emang bisa menjaga badannya, kemudian istilah kata kebersihan tadi sebagian daripada iman diterapkan di hidupnya, saya rasa akan sedikit bisa terhindar dari ini. Karena mereka mencari orang-orang yang yaitu yang bau badannya justru menurut kita baunya nggak enak, bau keringatnya orang berzina, bau air seninya orang yang berzina dan lain sebagainya, orang yang berhubungan badan sesama, ataupun hubungan badan yang di luar hubungan resmi atau di luar pernikahan. Menurut kita tuh menjijikan, menurut kita itu salah, tapi bagi mereka itu sesuatu yang membanggakan karena enak, makanannya enak, dagingnya katanya gurih. Nah itu sebuah celoteh yang pernah saya dengar dan aku sendiri dengarnya kayak iya opo to iki kok gila nih. Tapi itu kenyataannya ya teman-teman. Jadi kategorinya bukan karena penyakit. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas lagi soal penyakitnya, soal kejadian-kejadian yang lainnya. Tapi selebihnya aku juga sempat pengen ngangkat lagi soal virus ini, karena Eyang juga sempat ngasih wanti-wanti buat kita untuk lebih hati-hati, lebih waspada lagi. Besok kita bahas, siapa tahu teman-teman setuju, silahkan klik kolom komentar. Kalau memang beberapa hal yang terjadi akan banyak korban jiwa, aku sebetulnya tidak sarujuk, karena aku berharap sama Allah mudah-mudahan korbannya tidak banyak, sebatas secukupnya saja. Kalau bisa bahkan jangan ada, atau kalau ada sedikit saja ya. Amin ya Allah. Jadi aku berharapnya tidak seperti itu. Kalau ada yang mengatakan akan banyak korban jiwa, akan banyak ini, semoga tidak dan semoga bisa Allah cancel. Semoga leluhur kita juga bisa mengcover anak cucunya untuk terhindar dari yang namanya godaan-godaan yang salah tadi. Kemudian kategorinya ya tadi seperti yang Mas sebutkan, orang-orang yang serakah dan lain sebagainya. Yuk mulai belajar untuk banyak sedekah. Yuk mulai belajar untuk menjadi orang baik. Baik dalam arti yang sebenarnya di sini adalah bukan kalian yang ahli ibadah. Ahli ibadah pun kalau masih ngomongin orang sama aja. Ahli ibadah pun kalau kamu masih berzina juga sama aja. Jadi menurut aku gini, baik dalam kadar yang sebenarnya. Baik dimaksudnya Mas T itu bukan baik dari segi agama, tapi bukan pandang agama, tapi baik adalah kamu tidak ngusik orang, kamu tidak mengganggu orang, kamu tidak makan hak orang, berbuat baik kepada orang lain dan jadi berkat buat sesama orang di sekitar kita. Kemudian jadikan dirimu bermanfaat buat orang-orang di sekitarmu. Itu lebih penting menurut aku ya. Oke, kurang lebih itu tanggapan Mas T soal video yang viral itu. Oh iya, Eyang juga mengatakan lebih hati-hati lagi teman-teman, karena akan banyak akan banyak kejadian berkat si kerbau itu
banyak kejadian yang akan terjadi di rumah tangga. Jadi akan banyak perpecahan di rumah tangga. Entah itu perceraian, entah itu kekerasan dalam rumah tangga, entah itu pembunuhan di dalam rumah tangga, istilahnya begitu. Nanti Mas Teh pengen bahas itu, Mas Teh pengen bahas Jawa ini kita cak begitu sendal. Laris entek laris nduk ya. Kalau Tika berangkat nang situ aku yang sedih lho rek. Soalnya ki udan. Aku ki cengeng banget lho rek. Jadi udah berangkat terus hujan, akunya sedih. Ya Allah, sing katakan muka-muka laris manis, amin. Maaf ya teman-teman, aku tuh cengeng banget orangnya. Nah, kurang lebih itu kita akan bahas di lain kesempatan. Ya Allah. Badannya gede banget loh Tulus. Muka kamu tuh serem kayak genderuwo, kok cengeng sih Lus, nggak pantas banget. Aduh ya Allah, laris manis ya kak. Tak tengok lancar nduk. Astagfirullahaladzim. Kurang lebih itu yang bisa Mas sampaikan. Kira-kira besok bahas apa? Kira-kira pengen ini apa? Teman-teman, ayolah dibantu buat sedekah buminya biar cepat digelar, biar cukup dengan kuotanya. Teman-teman yang punya rezeki silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Berapapun minimal maksimalnya terserah, langsung transfer ke situ. Yang sedang sakit Mas doakan cepat sembuh. Yang lagi belum punya rezeki atau syarat rezekinya semoga dilancarkan, dimurahkan rezekinya, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin ya Allah. Yang lagi dagang, yang punya tanggungan, yang punya hajat, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lunaskan, semoga Allah lancarkan, lariskan dagangannya, amin. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, yang belum kerja cepat kerja, amin ya Allah. Mau lebaran soalnya rek. Kemudian untuk yang sudah bertemu dengan jodoh terbaiknya, alhamdulillah. Untuk yang belum ketemu semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah tidak terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Kalau Mbak Tika sudah jalan, Mbak Tika sudah mulai berangkat usaha atau mulai dagang, Mas Teh harus sudah mulai berangkat. Kayak tempe ini wes tak irisi, wes ngirisi kacang sama tempe. Hari ini mau numis tempe sama goreng ikan asin. Mau buka bareng sama Mas Teh, langsung datang ke pasar Minggu, nggih. Terima kasih banyak, sehat selalu. Tak dongaken jenengan semua yang lagi dagang-dagang, yang dagang bukaan puasa sing laris manis, nggih. Semangat selalu, berkah barokah buat kita semua. Mas Teh minta pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dadah.